Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Belajar Akil. Kembali lagi bersama aku Syifa yang akan bacain cerita hari ini. Kira-kira cerita hari ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau belum, yuk mari kita lihat. Oke teman-teman, jadi cerita hari ini berjudul Pahlawan Sampah Elektronik. Cerita ini ditulis oleh Benny Ramdhani dan diilustrasikan oleh Kautsar Rina Arifin dan dipublish oleh Noura Books. Yuk langsung kita mulai. Pahlawan Sampah Elektronik. Namaku RJ. Ya, seperti penyanyi kesukaanku, Michael Jackson. Dia kan biasa dipanggil MJ. Aku suka bermain game dan mengoleksi berbagai peralatan gaming. Karena sering dipakai, beberapa alat gameku ada yang mulai rusak. Jadi aku beli lagi, rusak lagi, hingga akhirnya menumpuk menjadi sampah elektronik. Ternyata, Mama juga menyimpan banyak ponsel lama di laci lemarinya. Mama, mengapa HP bekas ini masih disimpan? Jadi, si RJ ini menemukan si ibunya ini ternyata juga menyimpan banyak HP bekas teman-teman. Makanya dia tanya, "Mah, kenapa kok HP bekas ini masih disimpan?" Lalu mamanya ini menjawab, "Soalnya Mama belum tahu harus dikemanakan." Jawab Mama bingung. Jadi di sini posisinya sama-sama belum tahu nih sampah-sampah HP bekas itu mau dikemanain. Ternyata teman-temanku sama saja, mereka juga punya banyak sampah elektronik yang tidak tahu harus dikemanakan. Jadi, sebaiknya kemana sampah elektronik itu dibuang? Aku menjadikan masalah sampah elektronik sebagai tugas penelitian di sekolahku. Dari penelitian itulah, akhirnya aku tahu bahwa sampah elektronik itu beracun dan sangat berbahaya. Aku pun mendatangi tempat pengolahan sampah elektronik. Sayangnya, tidak banyak orang yang tahu tempat ini, dan belum tentu juga orang muda masuk sini. Hasil penelitianku kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul E-Waste, Sampah Elektronik. Aku berharap dengan terbitnya buku ini, akan banyak orang yang peduli dengan sampah elektronik. Jadi setelah kejadian di mana dia tuh menyimpan banyak sampah, akhirnya si RJ ini dia terinspirasi untuk membuat buku teman-teman, dan bukunya itu berjudul E-Waste, Sampah Elektronik. Di luar dugaanku, banyak orang suka buku itu. Aku bahkan diundang mengisi acara TV, seminar, serta kegiatan di sekolah lain. Mama dan aku kemudian membuat yayasan agar kegiatanku bisa mendapat banyak dukungan. Yayasan kami ini kemudian lebih dikenal dengan nama komunitas E-Waste RJ. Kegiatanku berlanjut dengan membuat Dropbox sampah elektronik di sekolah. Dengan demikian, teman-teman punya tempat membuang sampah elektronik. Sampah-sampah elektronik yang sudah aku kumpulkan melalui Dropbox ini, nanti akan aku kirim ke tempat pengolahan sampah elektronik untuk didaur ulang. Dropbox sampah elektronik itu semakin banyak jumlahnya karena banyaknya permintaan masyarakat. Seiring itu pula, banyak orang yang mau bergabung menjadi sukarelawan di komunitas E-Waste RJ. Hal ini membuatku lebih semangat mengurusi sampah elektronik. Aku dan teman-teman juga memutuskan membuat berbagai macam Dropbox sampah elektronik lain yang kemudian aku sebut sebagai Drop Zone. Drop Zone ini akan mengumpulkan sampah elektronik teman-teman dalam skala yang lebih besar. Jadi, si RJ ini akhirnya kepikiran ide lagi nih supaya sampah itu tetap tertampung atas permintaan yang banyak. Jadi kan makin banyak orang yang ingin membuang sampah itu kan, jadi dia membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Maka dari itu, si RJ ini akhirnya punya ide nih teman-teman untuk membuat drop zone. Jadi dia tuh menempatkan banyak Dropbox itu di daerah yang berbeda-beda sehingga masyarakat itu bisa masing-masing daerah itu mengumpulkan sampah elektronik itu di masing-masing drop zone itu. Drop zone dibuat di beberapa kota yang memiliki cabang komunitas E-Waste RJ. Masyarakat boleh membuang sampah elektroniknya ke sana. Kemudian, aku dan teman-teman akan memilah sampah elektronik itu. Kami juga yang akan mengirimkannya ke tempat pengolahan sampah elektronik. Padatnya jadwalku dan komunitas kadang membuatku merasa bosan dan jenuh. Kalau sudah begitu, aku biasanya bermain bola, bermain musik, atau berolahraga bersama teman-teman. Jadi, ketika si RJ ini mulai jenuh teman-teman, dia itu mulai refreshing bersama teman-temannya dengan bermain bola, bermain musik, olahraga sama teman-temannya gitu ya teman-teman. Aku harus terus semangat menjalankan gerakan ini, karena masih banyak yang harus kulakukan dengan masalah sampah elektronik ini. Siapapun bisa menjadi pembaharu, siapapun bisa membuat perubahan, termasuk kamu. Oke, jadi teman-teman, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita RJ itu adalah kita harus memiliki tingkat kepekaan terhadap suatu hal itu harus besar ya teman-teman. Semisal, ada teman kalian yang buang sampah sembarangan, itu kalian harus bisa punya kepekaan untuk mengingatkan sama teman dan menemukan solusi dari setiap permasalahan. Nah, RJ ini menurut teman-teman bijak banget gak sih? Dia itu bisa kepikiran yang namanya membuat Dropbox untuk sampah-sampah elektronik karena dia tahu sampah elektronik itu merupakan sampah yang sebenarnya berbahaya jika ditimbun terlalu lama.
Jadi pesan moralnya teman-teman, kita tidak boleh takut ketika mulai sesuatu ya. Jadi ketika kita mengetahui bahwa sesuatu hal itu bermasalah dan kita memiliki solusi, jangan takut untuk memulai melakukan solusi tersebut karena bisa saja gerakan sekecil apapun yang kita lakukan itu bisa berdampak baik di masa depan untuk banyak orang. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa lagi. Untuk melihat lebih banyak video seperti ini, klik playlist Pustaka Digital Audiovisual Ruang Belajar Akil.